Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang di siaran langsung Instagram Sia. Hari ini kita kontennya break. Dan alhamdulillah break ini sudah episode ke-35. Oke, untuk teman-teman yang baru bergabung, sekedar informasi, break merupakan konten di mana kami akan menggali hasil penelitian langsung dari penelitinya gitu. Hari ini menggali hasil penelitian Kakak Rizka. Saya sementara mengundang Kakak Wijaya dan Kakak Rizka. Semoga kali ini jaringannya mendukung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Kak. Alhamdulillah akhirnya bergabung semua. Halo Rizka, bagaimana bisa kameranya? Jaringan saya ya? Bah, jaringan tak bagus nih. Tunggu Kak, tunggu. Oke, ditunggu. Terima kasih kakak-kakak yang sudah bergabung dari awal. Halo kakak Casey, halo kakak Siti Fajriani. Halo Kak Iti. Wow. Wah, luar biasa nih Kak Iti. Halo kakak-kakak semua. Terima kasih telah bergabung di siaran langsung Instagram saya. Iya. Oke. Baik, hari ini alhamdulillah sudah bagus ya semua jaringannya. Tidak apa-apa terlambat. Oke, tadi saya sudah di awal memberi informasi mengenai live hari ini. Sebelumnya silakan Kakak Rizka memperkenalkan diri dulu biar teman-teman tahu dari awal siapa yang hari ini kita wawancarai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sebelumnya saya mau terima kasih sama Sia sudah memberikan kesempatan untuk menceritakan penelitian. Iya. Perkenalkan, saya Rizka Hasim. Saya merupakan lulusan psikologi UNM angkatan 17. Apalagi nih Kak perkenalannya? Boleh aktivitasnya sekarang, kesibukannya apa boleh? Oke, kesibukan sekarang ngajar sih, jadi guru BK, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di Makassar ya? Iya, sekolah swasta di Nurul Fikri. Siapa tahu Kak Ais tahu? Iya, tahu. Oke, bagaimana Kak Wija mau tanya dia? Kalau Kak Wija basket pertanyaan Rizka, bersabar ya. Iya, kayaknya ini sudah direncanakan dari awal. Berarti Rizka banyak ya sama kakak-kakak di Nurul Fikri, kakak-kakak psikologi kan? Iya, banyak. Tapi ini rata-rata yang di ini guru pendamping ABK. Kakak-kakak psikolog kayak Kak Ada Kak Wia di sana, ya, ada Kak Vista. Ya, Kak Wia HR-nya, Kepala Departemen SDM. Tapi ngomong-ngomong nih, di awalnya Ais kayak atau cuma saya ya yang tampilan videonya dari Rizka ini tidak tampil di saya ya? Saya tampil loh Kak, kayaknya kita deh, harus kayaknya keluar dulu baru masuk kembali. Lanjut. Jadi Rizka, pertanyaan awal selalu kita di CAI adalah kenapa akhirnya memilih psikologi pada tahun 2017 itu, di antara banyak pilihan yang lain. Apalagi kayaknya tahun 2017 tidak begitu banyak peminatnya psikologi kayak sekarang. Iya, betul. Jadi kalau ditanya alasan, klasik sih alasannya karena tertarik sama psikologi. Iya, jadi waktu mungkin kelas 2 ya, kelas 2 SMA kan sudah diiming-imingi sama sekolah kalau bakal ada ujian SNPTN, seleksi kayak jalur undangan gitu. Nah, dari kelas 2 itu saya sebenarnya sudah prepare mau ambil jurusan apa. Terus kebetulan saya punya guru dekat dengan guru sosiologi. Sering bahas tentang psikologi, akhirnya saya sering searching psikologi itu apa. Tahu-taunya saya tertarik sama
bidang itu. Jadi ambillah jurusan psikologi kayak gitu. Padahal teman diskusinya sosiologi di. Iya. Ya, sosiologi cuman sering dibahas tentang memahami manusia, memahami individu-individu. Nah, kebetulan itu saya waktu SMA kayak ceritanya saya itu jadi tempat curhatnya teman-teman. Kayak begitu. Wes. Iya. Bahasanya kita sekarang kayak tempat sampah masalahnya orang. Iya, betul. Kasarnya seperti itu, tempat pembuangan sampah. Jadi teman cerita. Ya. Terus Rizka masuk psikologi tahun 2017. Selama proses perkuliahan itu berapa lama? 4 tahun lebih kayaknya ya. Bukan anak kumlot. 4 tahun 3 bulan apa 4 tahun 6 bulan? Itu cepat. Sekalipun Cepat, kamu ya? tidak kumlot. Kamu sombong. Di psikologi itu cepat, kawan. Iya. Rendah untuk meninggi. Iya. Saya termasuk orang yang cepat. Oke, 4 tahun lebih itu berapa lama dalam proses skripsi? Dari diterima judulnya Rizka sampai akhirnya Rizka sidang gitu. Kalau skripsi itu mungkin ada 2 semester. Proposal 1 semester, skripsi 1 semester. Ih, cepet. Iya, karena alhamdulillah pembimbingnya juga set. Wah. Salah satu faktor Iya, mempercepat. betul. Terus selama kuliah itu Rizka apa saja kesibukannya? Nggak ada sih. Saya nggak aktif juga, tapi jadi anggota ini loh, anggota Marabunta. Tapi karena waktu kuliah itu saya numpang, jadi ya kalau orang numpang kan kayak segan untuk pulang malam. Jadi saya kayak kupu-kupu. Walaupun saya anak teman-teman ya, lembaga, tapi kupu-kupu. Skevo mungkin nih bagi teman-teman, ya, Marabunta ini salah satu organisasi di Fakultas Psikologi gitu ya. Oh ya, betul. Dia di bidang pecinta alam. Kemarin kalau di Marabunta kegiatannya apa saja, Rizka? Kemarin yang paling saya suka itu fun camp, berbaur dengan anak inklusif, anak spesial. Ada itu yang berarti tipsnya dong Rizka biar bisa cepat selesai. Aduh. Jadi memang waktu kampus sudah sering bersentuhan dengan dunia inklusi. Nggak sering juga sih, tapi karena saya ambil juga mata kuliah ABK, jadi pernah juga bersentuhan selain dari kegiatan lembaga, saya juga pernah terjun karena mata kuliah, karena tugas mata kuliah. Aduh, Kak Ais ini kemana? Bermasalah jaringanku, jadi mending ku matikan dulu supaya tetap on. Oh gitu. Iya. Terus itu berarti tugas mata kuliah ABK di mana? Kan kalau tugas psikologi pasti makin turlap ya. Iya. Kalau kemarin tugas ABK-nya itu observasi dan wawancara guru anak autis. Saya pilihnya anak autis di SLB SMA 1 yang di Todopuli. Yang di Deng Tata. Hartako. Ya, Hartako. SLB provinsi ya? SLB provinsi. Kemarin itu yang saya observasi anak autis. Iya. Kenapa ya waktu kuliah kita tidak begitu tahu tentang komunitas atau klinik-klinik ABK? Kita pasti akhirnya ke sekolah yang sepertinya mohon maaf sebelumnya kurang terurus, kurang fasilitas, kurang di-upgrade kemampuan guru-gurunya. Kenapa ya waktu kuliah padahal kita ini di dunia psikologi gitu. Saya juga heran. Tapi saya pernah ada
tempat terapi anak autis, saya pernah menyurat ke sana, nggak sembarang. Nggak sembarang nah terima untuk observasi. Oh iya sih, karena rahasia rahasia identitas anak. Ya, kalau yang swasta-swasta tuh yang berdiri sendiri. Oh iya, saya juga pernah dapat yang begitu. Bahkan ada yang sama dari awal memang menolak nih klinik-klinik itu ya. Ya Nggak nggak boleh. menerima memang untuk mahasiswa masuk ke sana. Iya, padahal sudah Maki Kastok bilang mahasiswa psikologi Ki, dan paham Ki kode etik itu. Kayaknya harus Ki kerjasama dengan banyak klinik lagi supaya dia percayai Ki, dan mempermudah betul. adik-adik lain ambil data. Tapi nih kalau dilihat dari ketertarikannya Rizka di bagian ABK, kok penelitiannya justru bukan ABK, tapi hilangin A jadi BK. Ini kenapa nih? Kalau alasan teliti BK, kemarin itu kan waktu SMA sebenarnya sudah terpikirkan kenapa di sekolah ada guru BK tapi kayak nggak punya. Sebenarnya dari SMA itu sudah terpikirkan hal-hal seperti itu. Nah, kenapa saya tetap ambil itu walaupun tertarik juga sama ABK? Karena yang kupikir harus cepat selesai. Dan yang kupikirkan juga itu adalah apa sih yang bisa aku kasih ini ke sekolahku dulu. Setidaknya dia punya punya mantan siswa yang lulusan psikologi. Jadi saya coba kembali ke sana untuk meneliti. Setidaknya ada di sana skripsiku tertanam di perpustakaannya. Tujuannya dong. Mulia sekali ya untuk kembali ke daerah. Effort. Gimik banget ya. Ya akui sendiri. Gak apa-apa Ji. Kayaknya bukan Ji gimmick itu deh. Kayak lebih ke pengabdian apa? Iya, betul. Kita kan harus mengabdi kembali ke kampung. Iya, harus kayak positif ini pikiran tak. Tapi yang kasih ide untuk ambil penelitian itu hasil diskusi kah atau memang dari jauh-jauh hari udah direncanakan atau mungkin sempat ganti judul nih? Jauh-jauh hari, sebenarnya sudah jauh-jauh hari dipikirkan mau teliti tentang kenapa sih ini BK tidak seberfungsi itu. Nah, tapi karena sempat saya mengajukan judul tentang BK itu, dia kayak apa ya dosen pembimbing itu saya lupa Pak Dayat atau Pak Daud yang bilang ini nanti skripsimu kayaknya ke arah pendidikan deh, sementara kita ini psikologi. Jadi bagaimana caranya supaya walaupun kamu teliti tentang BK tapi tetap ada psikologinya. Nah, saya ambillah persepsi saja. Apakah persepsi juga bisa mempengaruhi kenapa bisa ini layanan di sekolah tidak berfungsi? Saya cari-cari ini itu apa yang mempengaruhi intensitas penggunaan layanan BK. Nah, salah satunya memang ada di dalam persepsi yang menurutku itu psikologi banget. Nah, berarti variabel psikologinya persepsi ya? Karena awalnya memang agak ditolak sih, kayak bilang kayaknya dari KR ya. Dia bilang ini penelitianmu kenapa pendidikan? Masa mau dipajang di perpustakaannya psikologi tentang pendidikan BK? Kan ada juga dia fakultasnya BK. Gitu. Jadi aku cari bagaimana caranya supaya tetap psikologi. Jadi dari judul TPS berarti deh. Dari judul Kak TPS ya itu Kak, kalau sampai di KR. Iya. Dari bukan TPS, pengajuan draft proposal. Dulu kan kalau pas angkatanku itu beda TPS, beda proposal. Oh iya. Sama juga angkatan tak lupa, sorry. Kalau TPS ku kemarin apa ya? TPS ku kemarin beda kayaknya. TPS ku bukan tentang pendidikan. Nah, terus gini, karena kita mau teliti BK, lebih khusus bagaimana Ki mau teliti persepsinya ini orang, sejauh apanya gitu yang kita mau tahu. Sebenarnya yang lebih tepatnya yang saya mau tahu itu
intensitas penggunaannya. Kenapa berkurang? Karena seharusnya di sekolah itu BK itu harusnya dipergunakan, tapi tidak dipergunakan di sekolah. Makanya saya cari tahu persepsi itu, ku ambil variabel persepsi itu untuk diterima ini judulku sebenarnya, supaya diterima bilang sebagai skripsi psikologi. Tapi sebenarnya dari skripsiku itu yang paling saya dibikin penasaran, ingin sekali untuk teliti itu kenapa ini di sekolah itu dia ndak berfungsi pelayanan BK-nya dari zamanku sampai di zamanku meneliti di tahun 2021. Tidak tersinggung itu gurumu kok kasih begitu. Enggak, jika karena kita juga pendekatannya toh ke guru Tapi BK. guru BK kamu dari jurusan BK. Iya, guru BK ku itu memang dia jurusan BK. Nah, bahkan itu makanya kan di apa namanya? Yang mempengaruhi intensitas itu ada juga salah satunya kemampuan guru BK dari apa pengaruh eksternal itu, karena guru BK-nya ada mungkin kualifikasi guru BK-nya dia tidak mumpuni. Nah, tapi setelah ku cek kayaknya guru BK-nya lumayan ini jadi ramah, care sama siswa. Tapi kenapa masih tidak dipergunakan? Kurang Tuh. optimal gitu di Nana. Jadi Mungkin program sekolah ya. saya juga lihat RPL-nya bagus, RPL-nya sesuai ada semua layanan karirnya, layanan pribadinya, ada juga ada juga programnya bimbingan klasikal, tapi Tidak siswa diaplikasikan kayak begitu. bukan Kayaknya dia guru BK nggak memang diaplikasikan. tangani anak nakal saja. Iya, betul. Di sekolah itu begitu. Ini nih. Salah. Ini Luruskan, persepsinya. luruskan. Coba diluruskan dulu. Kak Wija. Begitu saya guru BK ku yang mau di DO baru masuk BK. Tapi betul. Karena maksudku zaman SMA yang ku ingat selalu Kak masuk guru BK bersama teman-temanku. Makanya itu saya sempat tanyakan juga ke guru BK-nya waktu itu. Saya tanyakan, memangnya ibu ini cuma menampilkan hal yang seperti itu kah ke siswa? Tapi katanya bilang, tidak, saya juga biasa ajak siswa berdiskusi, dia sukanya apa, bla bla bla, kayak gitu. Tapi mungkin kayaknya program sekolahnya yang mau diperjelas ya. Iya, kayaknya. Makanya justru pas tahu kepala sekolahnya saya mau teliti tentang itu, dia bilang, oh iya nanti skripsinya kasih saya satu ya, saya mau taruh di perpustakaan. Oh iya Pak, siap Pak, karena dia agak terbantu juga. Dia juga baru kepikiran, oh iya ya, kenapa ya di sekolah itu nggak seoptimal itu. Iya. Nah, taruh saja perpustakaan tidak nabaca Ji. Butuh. Pasti nak butuh ya. Apalagi nih kalau bicara soal persepsi kan dia bagaimana orang pahami juga lingkungannya dari pengalaman juga dan sebagainya. Nah, di persepsi itu bagaimana tuh penelitian tadi? Alur penelitian itu kayak gimana? Jadi yang pertama yang kulakukan itu kan pasti tetap butuh dulu data awal. Apakah benar memang persepsinya di sana seperti salah? Jadi saya pakai metode wawancara beberapa siswa. Ternyata mereka memang menganggap bahwa guru BK, ruang BK itu cuma tempatnya anak-anak nakal yang dihukum, yang melanggar aturan sekolah. Karena kalau ditanya biasanya guru BK di sekolah ngapain, bilang, oh hukum anak-anak yang terlambat, paling sering di depan yang ini, yang apa, nunggu siapa yang tidak ikut upacara itu, terus dibawa lagi ke WC untuk membersihkan. Terus ada juga yang bilang kalau guru BK itu cuma ke rumahnya anak-anak home visit cuma ke anak-anak yang sering membolos. Padahal kan anak-anak berprestasi pun juga butuh di home visit sebagai bentuk apresiasi toh ke keluarganya kalau anaknya ini berprestasi. Tapi di sana itu kayak begitu, cuma yang orang bermasalah saja. Nah, jadi Rizka pernah nggak menemukan guru BK yang bukan dari jurusan BK? Banyak. Sekarang saja di SMP, di kampungku tuh di SMP dia guru agama. Jadi ceramah terus nak kerja. Astagfirullah.
Kayaknya nggak bisa Kak. Ya Nah Allah, ini, kayaknya sudah masih live sampai sini Pak. nah itu persepsinya Ais kayaknya kayak gitu, Ais kayak gitu deh. Iya. Iya. Tapi enggak tahu yang di sana itu dia cuma ceramah atau bagaimana, yang jelasnya yang saya tahu sekarang guru BK-nya itu guru agama. Soalnya saya ditawari ke sana bilang, sini Mi honor jadi guru BK karena guru BK-nya di sini guru agama. Baru Tapi sekarang memang tuh nah, Rizka kalau yang kita kulihat di lihat, sosmed tuh. mm-mm. Hmm. Tapi kan kalau sekarang kita lihat itu yang jadi guru BK itu memang ada yang diterima dari jurusan, kalau tidak salah nama itu penyuluh Islam begitu, konselor penyuluhan Islam gitu. Ada memang jurusan itu yang diterima untuk menempati posisi BK di sekolah, terutama sekolah yang berbasis Islam gitu. Positif ini Kak Wijat. Nah pertanyaannya, saya Memang memang yang lain-lain. kali dia memang anaknya positif banget. Iya, ada juga yang seperti itu. Cuman ya, tapi Gantung ya sekali kalimatmu Rizka. baiknya, Tapi sih dari background BK kan ada khusus ini pendidikan bimbingan konseling ya, tempatkan dia di BK kayak gitu. Nanti kayak Kak Asmar, guru BK-nya kemarin guru ekonomi katanya. iya. Cuma toh Rizka sekarang kan ada tuh banyak nih berita yang beredar bagaimana siswa kurang ajar ke gurunya. Terus kalau dihukum malah orang tuanya ikut campur. Nah, kalau kasus seperti itu bagaimana penanganan, bagaimana guru BK beraksi gitu? Kalau di sekolah negeri enggak pernah Pak sih dapat kasus yang selain di berita-berita itu tuh, maksudnya kasus yang betul-betul dekat Kak dengan itu sekolah misalnya, enggak pernah Pak dapat kalau di negeri yang orang tuanya datang marah-marah. Tapi kalau di sekolah swasta ya lumayan lah. Nah, kalau saya toh pribadi belum Pak juga pernah mengalami itu, tapi mungkin dari si guru BK-nya lagi bagaimana menyampaikan ke orang tua tentang perilaku anaknya. Terus kan pasti sebelum ketemu sama orang tua siswa juga ya di cross check dulu anaknya memang salah atau tidak atau bagaimana kronologis kejadiannya, baru kita bisa panggil orang tua. Karena yang setahu saya di BK itu enggak cuma sentuh siswa, tapi juga harus bisa menyentuh orang tua. Bahkan harus bisa juga misalnya membimbing orang tua yang mungkin pola asuhnya menyebabkan penyimpangan ke anaknya. Nah, guru BK juga bisa berfungsi melakukan itu bimbingan kepada ke orang tua. Karena memang kan kalau pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab sekolah, tapi guru Orang tua BK juga. yang menjembatani juga kan untuk Iya. pengawasan bagaimana di rumahnya. Tapi sekarang kan banyak orang tua yang sibuk, Rizka. Nggak pernah kok berkenaan dengan orang tua seperti itu, yang berkali-kali dipanggil ke sekolah kasus anaknya, tapi tidak bisa datang karena sangat sibuk. Atau apalagi kalau misalnya tuh sekarang banyak sekolah konsepnya Islam. Jadi orang tua kayak, ya sudah, karena anakku sekolah Islam, saya harapannya anakku belajar Islam di sekolah. Betul, banyak sekali orang tua yang begitu. Kalau di kemarin yang saya lihat orang tua, kalau dikasih tahu perkembangan anaknya bla 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 terus diminta datang, sesibuk apapun lah sempatkan didatang, karena kan tidak selalu juga untuk disuruh datang. Tapi sejauh ini yang kudapatkan semua datang Ji. Dan itu pun yang minta datang kan pasti kepala sekolah dulu, ndak langsung guru BK. Kalau dilihat dari alurnya, guru BK itu cuma menyampaikan ke kepala sekolah, ini kita butuh orang tuanya dipanggil untuk ketemu. Nah, nanti kepala sekolah yang bicara sama orang tua. Apalagi kalau di sekolahku yang sekarang itu kita ndak berkomunikasi langsung sama orang tua. Kita cuma menjembatani. Nah, jadi nanti kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bagian kemuridan yang berkomunikasi dengan orang tua. Jadi memang ada alur-alurnya di untuk dapat pelayanan BK, apalagi orang tua tuh. Iya. Apalagi kalau di sekolah swasta yang sangat, aduh, hati-hati sekali. Iya.
Tapi kalau menurutnya kalau di sekolah itu umumnya pelayanan seperti apa yang berikan kepada siswa nih? Kalau itu kan tadi untuk orang tua tuh. Nah, kalau untuk siswa sendiri biasanya pelayanan seperti apa yang diberikan? Ya, kalau dilihat dari pelayanan BK, kan ada layanan pribadi. Ya, pasti kalau dibikin program, kita guru BK bikin program di sekolah, pasti harus mencangkup semua pelayanan yang sudah ada memang khusus untuk BK, pelayanan pribadi, karir, layanan belajar, kayak gitu. Jadi yang itu juga diberikan ke siswa. Kalau di sekolah, contohnya programnya BK itu, kita kan ada layanan karir bagi SMP, SMA. Terus kalau untuk di SD kan sekarang juga SD sudah ada guru BK-nya, udah mulai ada di sekolah-sekolah swasta. Nah, kita ada bimbingan klasikal, tergantung kebutuhan siswa pada saat itu apa. Misalnya di sekolah itu ini siswa semua butuhnya materi bullying, cara menghindari bullying, cara mengatasi bullying. Nah, kita kasih materi bimbingan klasikal tentang bullying. Kita pakai layanan layanan sosial. Kita kasih tahu cara menghindari bullying, bagaimana caranya nggak jadi korban. Nah, biasanya harusnya guru BK itu punya jam khusus ngajar. Kan kalau di sekolah-sekolah negeri kita lihat biasanya guru BK kan nggak ada jamnya, nggak ngajar. Dia cuman kayak dipanggil kalau misalnya pihak sekolah butuh, tapi seharusnya itu guru BK juga punya jam khusus bimbingan klasikal seperti mata pelajaran yang lain. Jadi kalau di sekolah itu maksudku. Karena kalau di sekolah negeri itu kayaknya masih jarang ada yang melakukan bimbingan klasikal. Wah, banyak ya temannya Rizka masuk nonton. Oh iya Kak, barusan Kak ini live. 9 juta orang. Nah, tapi nih, dari banyaknya tadi pelayanan yang bisa dikasih ke anak-anak, terus kenapa itu anak-anak tetap ibaratnya tidak dioptimalkan ke pelayanan BK? Nah, hasil penelitian tak gimana tuh? Kalau hasil penelitian itu kan saya pakai statistik. Sedang. Dia di kategori sedang. Jadi mungkin juga dipengaruhi, bisa jadi kan kalau kita sebar skala, banyak yang bisa mempengaruhi jawabannya. Mungkin mereka takut, dia baca itemnya berasa menilai sekolah, mungkin ada yang takut akhirnya nggak terlalu jujur. Itu jadi salah satu kelemahan penelitianku karena saya nggak pakai metode wawancara dan observasi pada saat penelitian. Cuma pengambilan data awal, jadi saya pakai metode itu. Pas penelitian nggak pakai, harusnya sih pakai supaya lebih akurat. Tapi karena kamu cepat lulus, jadi begitu saja. Iya. Begitu. Nanti bisa saran untuk peneliti selanjutnya pakai metode observasi dan wawancara. Baik. Kalau ada yang mau, udah dikasih rambuan nih. ada juga anak maba-maba ini yang Ih, banyak maba-maba gemes ini, ada adik gemes di sini. Tapi sorry nak, Rizka, maksud tuh untuk pemahamanku dulu zaman sekolah tentang guru BK itu pernah Kak Jo pertanyakan, apa ini kerjaan guru BK? Kenapa dia rekap absen begitu ya? Apa fungsinya? Dan karena dia tidak begitu power, akhirnya, sorry sebelumnya, dipandang sebelah mata, dipandang enteng. Iya. Kalau mau Ki juga namarai guru BK kayaknya tidak sangar-sangar amat. Jadi kalau melanggar Ki baru dikasih masuk di BK, kayaknya biasa saja, besok melanggar lagi. Untuk anak-anak kayak saya begitu misalnya. Tapi kalau di sekolahku dulu, di SMP, justru kita itu taunya guru BP. Toh dulu guru BP, guru BK itu orangnya pemarah. Kayak tempatnya memang hukuman di sana. Iya. Tapi kalau kita bilang dipandang enteng, di penelitianku, di sekolah yang kuteliti, tidak ada yang pandang enteng, justru mereka menakuti, takut. Apa karena jaim gengsi atau karena nanti dilihat namaku ini sembarang ku tulis ini di sini harus Kak?
pakai topeng Entahlah. gitu toh. Entahlah, karena mereka juga ndak tulis nama asli, inisial aja. Kalau dari kau yang sekarang kau kerja, Aku kerja kalau di kalau kita di sekolah-sekolah swasta, biar bukan guru BK, mungkin akan dilihat kayak nggak gampang gini guruku, karena kalau di negeri kan yang punya power sebenarnya tuh kayak siswa kayak gitu. Tapi biar bukan guru BK, pasti ada juga yang berpikir begitu. Tapi sejauh ini guru BK di sekolahku nggak ada yang anggap enteng begitu, malah mereka kayak asik sama guru BK-nya. oh Mungkin karena guru BK-nya asik. Iya, kalau anggap enteng kayaknya enggak jadi, karena yang setauku saya guru BK kalau kasih hukuman betul-betul dikasih hukuman. Kau tuh berkenan sama apa? SD, SMP, SMA? Saya SD. Oh, bocil-bocil. Ya. Di SD tuh ada berapa orang tuh yang ditanganin di SD? Satu sekolah. Apa maksudnya? Berapa siswa tuh yang ditangani di SD? Yang sudah ditangani. Maksudnya menyangkut berapa banyak gitu. Untuk joki. Banyaknya itu banyak sekali, 700 siswa. Kalau misalnya kita mau mengikut aturan pemerintah kan itu seharusnya 100 berapa ya? 101. 150 ya, 150. Oh ya, 150 per satu guru BK, tapi saya pegangnya 700 siswa. Hebat kan? Ini ada komen. Ternyata guru BK gak seburuk yang kupikirkan. Berarti sama-sama ini kayaknya sama tahun lahirku ini. Seburuk itukah guru BK? Padahal guru BK dulu gitu. asik toh Kak Wija. Deh, bersahabat. Kalau di SD, kalau di SD kan mungkin anak-anak itu masih mencari sosok orang tua begitu ya. Kalau SMP sama SMA, kayaknya mereka akan mulai mencari sosok yang bisa dijadikan teman, gitu. Teman diskusi kan gitu. Makanya guru BK itu harusnya kan memberikan kesan yang santai, bersahabat gitu ya. Harusnya kayak gitu. Harusnya begitu. Iya sih, harusnya kayak tadi apa tuh bimbingan karir untuk anak SMP. Kenapa bimbingan karir baru SMP? Karena sekarang SMK kan beragam. Ada SMK tata boga, kecantikan. Iya, dulu kan itu otomotif. Makanya SMP juga butuh bimbingan karir. Itu eno. SMP. Pernah dapat bimbingan karir di SMP? Kayaknya tidak ada. Kamu tidak tahu saya dari SMP mana? Tolong ini teman SMP ku kakak Tasir boleh dijelaskan bagaimana? Jangankan guru BK-nya, guru mengajarnya saja luar biasa, kita Laskar Pelangi. Tapi mental, maksudnya tuh semakin swasta sebenarnya sekolah semakin diadu mental kita. Iya. Pastinya ada soalnya dah juga yang menetralkan mental kalau mental terlalu diadu. Terus dari selamamu ini jadi guru BK sudah berapa lama, Rizka? Karena setahu kan sebelum jadi guru BK sempat job yang lainnya. Iya, sebelum jadi guru BK saya pernah jadi GPK atau shadow teacher. Terus mana menarik sama guru BK? Menarik semua sih, sama-sama menangani masalah. Saya kayaknya suka ini menangani masalah, ikut campur sama masalahnya orang. Kayaknya kamu lebih baik di pengadilan atau di pengadilan. Aduh, kalau di pengadilan agak beda kayaknya ya ranahnya. Tidak ada di SMP ku bimbingan begitu. Tapi di SMP-nya sekarang Kak Tasir itu yang jadi guru BK, kader kakak psikologi, Kak siapa yang 2012 itu yang murah senyum? Kak Miftah. Miftahul Khair. Oh iya Kak. Oh ya, Kak Miftah. Ya. Oh, iya, sekarang dia guru BK di SMP-nya Kak Tasir ini.
Karena satu SMP Kak, jadi ku tahu. Wah. Terus berapa lama tadi jadi guru BK? Kalau jadi guru BK sudah mau hampir setahun. Desember Hmm. nanti baru setahun. Tahun. Terus kemarin jadi shadow berapa lama? Kalau jadi shadow sebentar, kayaknya sekitar 6 bulan apa 7 bulanan lah. Sebetulnya. Terus kalau cerita menariknya Rizka dengan Cerita dunia pekerjaan yang sekarang. menariknya, kalau saya itu tuh ternyata kan ada saya menggeneralisasikan sih. Kayak setelah semakin mendekati anak-anak, anak-anak yang katanya dicap sebagai anak nakal, anak inilah, pembohong apa, mereka itu kayaknya sama aja orang dewasa, kayak semua perilakunya itu ada alasannya. Cuman karena kita orang dewasa sering mengatakan kalau anak-anak itu kenapa begini-begini, padahal mereka juga sebenarnya punya pikiran-pikiran sendiri yang orang dewasa tidak pahami. Kita itu selalu saja merasa bilang, kok itu anak-anak tidak bisa pahami pikirannya orang dewasa. Dan ini anak-anak juga bisa bicara, mungkin dia juga bakal bilang begitu. Kok itu orang dewasa tidak paham pikirannya anak-anak. Itu sih yang menarik. Karena kan biasa memang orang dewasa itu melihat anak-anak itu kayak oh seharusnya dia sudah dewasa tapi di tubuh anak-anak gitu loh. Ya orang anggap anak-anak ada topi apa-apa begitu. Iya. Padahal setelah didekati di ini beragam tong masalahnya. Kayak mungkin menurutnya orang dewasa biasa aja, tapi kodong ternyata dia nak pikirkan sekali Ki. Dan kadang kompleks masalahnya tahu. Iya. Kayak mengerti sekali saya bukan dari dunia BK, ada orang yang bicara bagi paling. Kawinya kayaknya juga dari dunia BK ya. Iya, sadik ini. Tapi yang jadi speaker hari ini kan posisimu adalah kau berkenaan dengan anak-anak, berkenaan juga sama orang dewasa kan? Karena Dika, mana susah memahami anak-anak atau memahami orang dewasa dalam dunia pekerjaanmu? Kalau memahami ya lebih gampang memahami anak-anak. Tapi kalau menangani lebih sulit anak-anak. Karena kita harus bagaimana caranya bisa menyampaikan informasi yang dia pahami apapun yang kita bilang. Sementara untuk menurunkan itu level dari apa yang mau kita jelaskan kayak sulit sekali. Apalagi kayak misalnya saya ajarkan ke anak-anak tentang sex education yang level tinggi itu sudah butuh materi tentang sex education. Nah itu sulit sekali bagaimana caranya membahasakan supaya sesuai dengan umurnya mereka kalau menangani masalah. Tapi kalau untuk memahami ya lebih mudahlah dipahami orang dewasa karena pemikirannya juga sudah mau setara sama kita gitu. Tapi kalau anak-anak kayak mau dipahami betul-betul ini kan kalau menurutku agak sulit karena masih sering kita bayangkan juga kayak dede biasa aja begini deh hal sepele gitu, tapi kan menurutnya dia kayak masalah yang besar sekali. Nah di situ yang bagian sulitnya, bagaimana caranya supaya kita juga tetap menganggap oh iya tahu besar sekali nih masalahnya. Di situ sulit untuk memahami itu. Berempati ke anak-anak. Sekarang kalau kasus anak-anak di SD apa saja? Pembulian? Tidak apa-apa jika ini. Umumnya aja kali ya. Kasus-kasus yang ada ya, saja. Kalau umumnya ya tentang bullying palingan ejek-ejek. Nah itu yang biasa jadi masalahnya juga saya yang kayak jadi stres karena anak-anak datang melapor kayak bilang dibully tapi dia tuh sambil ketawa-ketawa. Iya jadi kayak ini anak-anak sudah paham nih apa yang ku jelaskan tentang bullying itu seperti apa. Oke lanjut Miris, kakeknya jaringan Kak Wija yang bermasalah.
Oh, kita juga hilang gambarnya deh. Enggak, sengaja ku matikan karena jaringan, takut Kak. Jaringanku bermasalah. Tuh Di Kak Wija keluar Ki, keluar Kak nih. Wija. Iya, saya yang harus bertahan karena akun ini yang harus di-save. Oh, begitu. Iya. Heeh. Tapi saya tuh merasa Kak Rizka lebih susah menghadapi orang dewasa. Anak-anak kan menurutku dia jujur, dia polos, dia berkata apa adanya, tinggal bagaimana kita pancing dia mau menjelaskan perasaannya. Merasa Kak, kalau berkenan sama orang dewasa, sorry ya, manipulatif, memberi alasan yang membenarkan perilakunya. Jadi kadang jengkel Iya. Kak gitu ya. Ih, jangan salah Kak Ais. Anak Hmm. SD pun juga ada yang sudah manipulatif, hiperbola. Iya. Bahkan Cuma, yang lebih parahnya ketika dia hiperbolanya ke orang tua. Nah, itu yang paling parah kalau misalnya apa yang terjadi di sekolah, dia lebih-lebihkan sampai di rumah. Orang tuanya langsung marah-marah sebelum cross check apa sebenarnya yang terjadi. Dek, Nah, itu di penting situ. sekali iya. Iya, Harus di kita trust orang tua sama kita. itu yang paling pertama dulu, harus orang tua ini percaya dulu sama kita. Tapi orang tua juga itu biasa bilang, ku percaya sekali anakku. Nah, dari kata itunya, ku percaya sekali anakku, didengar sama anaknya, akhirnya anaknya semena-menami juga. Iya. Dia merasa pokoknya ini orang tuaku, saya yang paling percaya, apapun yang kulakukan saya yang paling percaya. Nah, itu di situ sulitnya. Kalau Mau membuktikan anak-anak yang mau kelekatannya, dikatakan. tapi merugikan Ki. Iya. Tapi Butuh tuh di luar sana edukasi lagi orang tua. Rizka, ada beberapa kasus yang saya dapat itu kurang pahamnya anak-anak tentang seks edukasi. Nggak tergambar ya di sekolah. Seks edukasi. Tergambar. Makanya saya Maksudnya anak-anak yang bawa mungkin materi. dari cara bicaranya vulgar Ki. Ada nggak Iya, kasus yang sudah seperti itu? banyak sekali. Sudah banyak sekali, makanya kepala sekolahnya minta untuk bawakan materi sex education di kelas 4, 5, dan 6 di level tinggi. Tapi sekarang itu cuman kelas 5 dan 6 karena kelas 4-nya masih seputar bullying. Hal Jadi kan yang dalam saya dunia bahas psikologi. itu tentang Lanjut. yang saya bahas itu tentang sex education di kelas 4, kelas 5 dan 6 karena sering sekali didengar mereka kayak misalnya main tendang-tendang jenis kelaminnya temannya, tendang-tendang terus ada juga yang bahkan mungkin pernah nonton film-film begitu. Apalagi sekarang kan HP, semua punya nih HP. Iya sih. Apalagi kalau orang tuanya sibuk nggak terkontrol gitu. Iya, Penggunaan HP-nya sibuknya nggak anak-anak. terkontrol. Isi. Iya. Tapi kan dalam dunia psikologi sebenarnya seks edukasi itu dari dini sekali tuh, dari TK, sebelum TK malah Iya. ya. Sebelum masuk sekolah malah. Iya. Paling Harusnya nggak menjelaskan bagaimana bentuk perempuan laki-laki, mana boleh sentuh dan tidak boleh sentuh. Iya. Kalau yang mana boleh disentuh, tidak boleh disentuh, biasanya itu diajarkan di TK. Tapi kalau misalnya ada Lanjut nih Rizka dulu. kalau misalnya kayak yang baru mau masuk sekolah, yang saya tahu itu diajarkan dulu untuk bagaimana dia itu bisa merasa bahwa tubuhnya berharga. Jadi sekecil kita mau pakaikan baju saja itu kalau misalnya kita paham toh harusnya kita izin memang. Bunda izin ya buka bajunya supaya dia merasa kalau saking berharganya tubuhku ini, orang tuaku pun perlu izin kalau mau melihat. Nah, harusnya dari sedini mungkin diajarkan. Tapi kalau kita lihat sekarang toh, apalagi biasa itu di kampung kok, biasa orang tua, nah video Ki anaknya mandi tanpa busana, terus dia bilang lucu Ki karena bolo-bolo Ki terus dia-upload ke sosial media, yang lain komen-komen juga. Nah kan itu sudah membuat si anaknya merasa tubuhku ini tontonan Ji, tidak masalah Ji terbuka.
Atau paling tidak pemahamannya masih kecil Kak, dan orang lain baru lihat. Iya, betul. Karena kayak adekku juga itu sudah kelas 3 tapi masih tidak malu-malu lari-lari tanpa berbusana. Nah, sebenarnya dari Untung kecil ada kok itu psikologi yang kasih tahu Kidi. ya begitulah. Semoga bisa. Mm-mm. Pokoknya Tapi kuncinya di orang tua sih, karena kalau di sekolah itu kayak sebenarnya pelajaran tambahan nih. Utamanya ya harus tetap di sekolah. Di rumah maksudnya. untuk sekarang masih banyak orang tabu dengan psikologi, dengan kayak apa yang kita paham tentang tadi, kayak tidak boleh itu orang kasih lihat begitu, harus tertutup Iya. dengan pemahaman orang-orang dulu bahasanya kayak susah ki memang. Masih tabu banget. Kak Wija, basket pertanyaan Kak Wija. Nah, tidak kasih Silahkan, Kak Wija. kesempatan bicara. Tafadol. Kalau saya lihat Gano, kan gini, kalau kita sadar kalau orang-orang BK, apalagi kalau mungkin background psikologi juga, pelayanannya banyak pelayanan yang mau dikasih ke anak-anak, tapi biasa anak-anak yang belum sadar kayak tadi tuh belum sadar untuk memaksimalkan itu. Dari penilaian Tareska, dari persepsi itu, apa sih yang bisa ibaratnya dilakukan supaya persepsinya anak-anak ini baik ke BK dan tingkatkan intensitas pelayanannya? Kira-kira apa yang dibutuhkan untuk perbaiki itu? Kalau mau perbaiki, ya kan kita lihat dulu pengertiannya saja. Persepsi itu apa yang mereka lihat, apa yang mereka dapat, itu akan mempengaruhi persepsinya dan akan mempengaruhi tindakannya ke depannya. Jadi yang harus dilakukan yang pertama ya pastinya tetap mengedukasi siswa kalau BK itu tugasnya ini. Terus memperlihatkan ke siswa kalau BK itu bukan cuma menghukum. Ya, cara mengubah persepsinya pasti seperti itu toh. Dilakukan di depan matanya, diperlihatkan begini sebenarnya bentuk pelayanan BK, ini sebenarnya fungsinya di sekolah. Nah, mereka kalau sudah paham, ya pasti bakal merubah persepsinya dan akan mempengaruhi tindakannya ke depannya. Kalau soal ketersediaan tempat pelayanan yang layak, ada enggak kemarin itu kira-kira terungkap? Kalau di skripsiku itu saya tetap tuliskan kalau salah satu pengaruh yang mempengaruhi intensitas pelayanan BK itu juga ada faktor eksternal, internal. Salah satunya faktor eksternal itu yang fasilitas sekolah. Memang di dalam skripsinya orang-orang juga yang saya baca itu juga sangat mempengaruhi. Cuman karena di sekolahku itu kebetulan ada di ruang BK-nya dan lumayan nyaman di sana waktu ke sana Kak meneliti. Jadi tidak saya ambil tentang itu. Tapi kalau skripsinya orang tetap ada yang mempengaruhi itu. Pasti kalau kita tidak punya ruang BK di sekolah, tidak nyaman ruang BK di sekolah ya pasti anak-anak juga tidak mau masuk, nggak mau ketemu guru BK lah, masa mau ketemu guru BK di depan banyak orang, sementara Kantin? orang yang datang ke guru BK itu saja orang yang mau mendiskusikan masalah. Ya, tapi betul. Ruang privasi pasti mempengaruhi itu ya, jelasnya intensitas penggunaan BK pasti mempengaruhi pasti dipengaruhi sama ruangan, kenyamanan. Kita saja kalau mau konseling, yang paling pertama dipersiapkan itu kenyamanan konseling. Iya, betul. Ini Rizkana, ku hitung ki tahun berapa ku ini kira-kira meneliti. Berarti pandemi ya? Enggak. Nih, kemarin selesai nih pandemi 2021. Offline nih kembali. Cuman pas pengambilan data awalku itu pandemi, makanya saya pakai interviewnya lewat WA. Oh, WA. Lewat WA. Wawancaranya lewat WA. Iya. Ketahuan nih nilai statistikku begini. Terus jadi apa kendalamu selama meneliti, Rizka? Selain Kendalanya ada yang data awalnya harus lewat WA.
Kalau kendala dalam meneliti tidak GC, tapi kalau misalnya saya kayak diberikan kesempatan memperbaiki skripsi itu di skalaku. Karena kan dua-dua skalaku ini saya buat sendiri. Kalau skala persepsi oke lah. Intensitas itu saya menggabungkan dua teori. Skala intensitas itu saya gabungkan dua teori yang seharusnya katanya Pak Lukman itu sudah menghasilkan teori baru. Tapi karena saya ada salah satu uji yang tidak saya ujikan. Nah, makanya saya juga agak ragu setelah ujian hasil, kayak ragu Kak sama skala intensitasku ini. Karena ada salah satu uji, saya lupa uji apa, lupa sih saya uji itu. Katanya dosen penguji kemarin harusnya kok uji lagi ini skalamu karena kok gabungkan dua teori. Seandainya saya uji lagi pakai uji yang maksud, mungkin akan menghasilkan teoriku sendiri, aspek intensitas. Sendiri. Oh. Tapi kalau untuk skala yang persepsi aman berarti ya? Kalau skala persepsi aman, cuman itu di pembuatan skala intensitasku karena saya gabung dua teori. Bilang, ini harusnya sudah menghasilkan teori baru. Gitu. Oke. Memang kenapa harus ini Kak Wija? Mau buat teori Pak, ngeri. Tapi nggak mau kan biasa anak-anak tuh ada yang replikasi atau ambil skalanya orang. Kenapa kita coba ambil skalanya orang untuk digunakan kembali? Kemarin sempat ambil skalanya orang, tapi karena yang kemarin itu pertimbangan kok mau ambil skalanya orang karena setauku bakal lebih cepat karena tidak perlu lagi uji coba karena ada nih validasinya dan reliabelnya. Tapi ternyata katanya Pak Dayat walaupun kau adaptasi tetap diuji coba. Kau adaptasi atau buat sendiri skalanya tetap diuji coba ini skala karena kan kita adaptasi juga. Terus disarankan nih kalau kau buat sendiri tidak susah Ji buat skala katanya, tidak susah Ji, kita susun berdasarkan aspek-aspek teori. Ya saya ikutilah pembimbingku, saya coba nih untuk buat sendiri karena saya juga kesulitan perizinan skala adaptasi, kan kita harus izin sama yang buat. Nah saya tidak dapat kontaknya, saya tidak dibalas sama yang Oke. Rumahnya Rizka. di Jawa tuh Kak. Bercanda. Cuman tapi Pak Dayat juga pernah bilang sih kalau kita dapat skalanya orang di skripsinya, skripsi yang terpublish di Google itu sebenarnya beliau sudah izinkan katanya tidak perlu nih lagi ada kayak perizinan karena dia upload nih berarti siapapun yang lihat sudah diizinkan untuk pakai. Cuman aku pikir-pikir lebih baik kayaknya kalau buat sendiri mak saja skala. Jadi buat sendiri deh. Saya mendengar suara-suara kesombongan di sini. Lebih baik saya buat skala. Daripada nanti dibilangin kalau lagi merendah atau apa. Oh, baik. Astagfirullahaladzim, bercanda. Iya. Tapi kira-kira nih dari penelitian tadi kata atau dari yang kita lihat nih di lingkup pendidikan di BK, kira-kira untuk peneliti-peneliti selanjutnya ya ada ndak hal yang menarik untuk diteliti di BK khususnya untuk psikologi ya karena kan biasa penontonnya lebih banyak di orang-orang psikologi nih. Jadi maksudnya ini untuk guru bimbingan konseling. Biasa kan kalau teman-teman yang lagi cari judul tuh di kampus-kampus, kira-kira kalau di sekolah mereka berpotensi untuk meneliti apa gitu kalau di BK? Bukan di BK sih, atau di lingkup sekolah lah gitu. Kalau di lingkup sekolah ya banyak sih karena yang setauku itu selama ada manusianya ada masalah di situ. Tapi kalau di apa namanya di sekolah menurutku banyak sih yang bisa diteliti.
misalnya apalagi kalau saya sekarang itu lagi tertarik sama sekolah-sekolah boarding, Ya, ya, sekolah-sekolah ya, ya, ya. pesantren. Itu menarik sekali diteliti bagaimana sih well-being-nya orang-orang di sana. Eh, Kenapa? Apalagi juga biasa juga itu orang yang keluar dari pesantren bukannya alim, tapi nggak Tet. banyak kita jumpai tidak orang-orang yang keluar dari pesantren bukannya dia tambah paham agama tapi dia kayak jadi lebih liar karena kayak baru semua nak Biar. coba, maksudnya kayak perkembangannya kan dia penasaran sama misalnya dunia malam. Eh, Kalau untuk perempuan biasanya juga pakaian-pakaian seksi Tapi nggak begitu itu karena ya, Rizka. Tidak cuman ditawa, tidak Ada ditawa. waktu itu beberapa kami yang tahu dari pesantren juga seniorku itu. iya, Masya Iya, atau Allah. mungkin karena di tahapan perkembangan masa remajanya yang orang Iya, tertantang betul. mencoba segala hal, dia Heeh. terpancing di situ. Ya, bagus juga diteliti itu tentang usia masuk pesantren itu baiknya pada saat usia apa? SMP Iya, kah? iya, iya. SMA Iya, kah? iya. Bagus juga diteliti itu Betul. supaya jadi pertimbangan orang tua nanti untuk tidak kayak mau ke anakku nanti paham agama pas masuk dia di pesantren padahal dia masih SD misalnya. Ya, Menarik, menarik. karena Karena saya nggak bisa jadi memang hafiz, kan dan aku bisa jadi gitu. hafiz kasih masuk pesantren hafiz. Iya. Dan memang, dan contoh yang Nabi bilang, karena kalau kita sadari itu orang yang masuk sebenarnya di pesantren itu biasa, bukan dari keinginannya, tapi orang tuanya yang masukkan. Tunggu aku cari dulu teman-teman anuku di sini, teman-teman pesantrenku masih nonton juga sampai ada pembelaan. Nonton dulu karena lagi bahas kesejahteraan anak pesantren. Kesejahteraan anak pesantren. Iya, betul. Tapi Coco tahu, pernahkah juga dapat klien kayak gitu? Dia banyak yang dapat tekanan ketika ada di dunia pesantren karena tidak bisa kita penuhi ekspektasinya orang tuanya. Jadi bahkan sampai mengganggu ke kualitas tidurnya, bagaimana hubungannya dengan teman-temannya. Tapi menarik tahu memang itu untuk diteliti. Nih, boleh nih untuk teman-teman psikologi nih, itu penelitian. Jadi kalau datanya ke dosen tak ada masalah apa, datang maki di pesantren. Banyak masalah. Beragam masalah. Apalagi kasus remaja yang mau menunjukkan dirinya. Iya, tapi memang sepenting itu sebenarnya anak psikologi di dunia pendidikan. Karena kalau guru-guru pendidikan kan, kalau guru-guru yang dari pendidikan kan yang diajari pasti kayak RPL, diajarkan tentang RPL, diajarkan tentang bagaimana mentransfer ilmu sesuai pendidikannya. Tapi kan kalau kita psikologi betul-betul menyentuh mentalnya, perkembangan jiwanya, perkembangan pribadinya. Iya. Tapi pas psikologi terjun ke dunia pendidikan, kita kalah sama pembuatan RPL. Belajar ya. Okay, tapi tahan bantingnya bisa diadu. Tapi memang sih itu juga mungkin jadi pelajaran juga untuk manajemen toh. Kalau guru BK lakukan semua itu, administrasi, konseling, pemberian layanan klasikal di masing-masing kelas, deh habis waktu tak hanya untuk itu. Padahal banyak orang-orang yang menunggu di antrian konseling. Apalagi kalau guru BK cuma satu dalam satu sekolah. Kayaknya bagus kalau disejalankan dengan dari background BK memang untuk melaksanakan administrasinya. Iya, setelah ini saya kirim ini live ke Menteri Pendidikan. Luar biasa. Pak Nadiem. Tolong diperhatikan guru BK sekolah-sekolah. Iya. Suara dari timur. Karena kalau mau lihat pentingnya itu guru BK sangat penting sekali. Kayak kalau misalnya
guru BK yang nggak ada di sekolah, kasihan siswanya. Karena kalau misalnya di sekolah cuma diajarkan matematika, bahasa Indonesia, nanti dia pakai bertahan di tempat lain itu nggak berguna, Ki. Istilahnya kalau matematika tuh dia mau dapat di sekolah, bahasa Indonesia di pelajaran-pelajaran umum. Paski dia berpindah tempat, berpindah kota, nggak tahu Ki bekal dirinya kalau tidak ada guru BK, karena guru BK kan dia memberikan pelayanan pribadi, sosial. Nah, kalau itu yang tidak ada, ya kasihan anaknya. Kalau misalnya pelayanan BK berfungsi sesuai teori, tidak bakal ada kayaknya mahasiswa yang bakal berpikir salah jurusan, Kak. Salah jurusan. Iya, 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 iya. Tapi itu sebenarnya itu yang sedang mau ku program di sekolah-sekolah yang masih ku kenal begitu, bagaimana orang mengenali minat dan bakatnya dia supaya tidak pusing, bukan cuma untuk bagaimana kehidupannya, tapi pemilihan SNSB-nya mempermudah Iya. dia. Itu salah satu tugasnya guru BK di sana, bukan tugasnya guru matematika, guru bahasa Indonesia, tapi tugasnya guru BK. Harusnya nonton Kak Miftah, sebentar ku kirim Kak Miftah. Betul, sebelum ku kirimkan menteri. Iya, iya. Iya, iya. Oke, mau makin di penghujung live hari ini. Siapa tahu kalinya masih ada pertanyaannya, Kak Rizka. Apakah masih ada Kak Wija? Rasanya sudah cukup sih kayaknya. Udah terjawab semua tadi tuh. Karena ceritanya di terus Rizka, biasanya di sini itu pertanyaan penutup itu apa makna yang kamu dapat dari hasil penelitianmu untuk maknanya ya tidak berfungsinya dengan baik layanan BK itu ya membuat siswa juga tidak menggunakan layanan sebagaimana mestinya, padahal kan guru BK sudah dibekali dengan ilmunya, terus sekolah sudah memfasilitasi tapi tidak berfungsi, kan kasihan. Nah, ternyata karena persepsi mereka, mungkin pengalaman mereka di SMP, atau dia dengar cerita dari orang. Kalau pesan untuk penonton CI atau CI ya Rizka? Ya, soalnya saya lihat nih ada juga nih penonton kita nih, kakak kita Kak Hadiat ya. Ini alumni psikologi juga yang terjun di pendidikan nih. Wah. Kalau terlambat, besok kayaknya karena Kak Wija deh. Apa ya pesannya ada pesan ya? ya? Bukan dari dunia BK dan pendidikan. Kenapa Kais? Apa ada PLC? pesan enggak untuk teman-teman? Oh. PLC. Apa PLC Kak Wija? Kebanyakannya apa ya? Apa PLC ya? Mami diakhiri ini baru bikin pertanyaan baru. Astagfirullahaladzim. Wah. Oh iya, tadi sudah berakhir nih pertanyaan. Jadi tidak ada pertanyaan lagi kan? Oh iya, oke deh, baik. Langsung nih, sebentar ku DM saja Rizka. Apa ini? Boleh Rizka sampaikan apa ya ini penonton pesannya siapa Rizka saja untuk ini? penonton CI atau CII-nya? Tidak ada penontonnya, kasihan. Iya, apa ya pesannya ya? Buat yang lagi skripsi di psikologi, jangan cuma berfokus ke PIO sosial, karena di pendidikan juga banyak sekali hal yang sangat perlu untuk diteliti dan dicari tahu solusinya. Gitu. Luar biasa. Itu saja. Sukses iya. Keren banget. Oke, terima kasih Kak Wija sudah menemani Aisos hari ini. Terima kasih Kak Rizka Wija. sudah diganggu waktunya, Yo. sudah berbagi ilmu ke kita semua. Terima kasih untuk penonton CI ya. Semoga live kali ini ada manfaatnya. Semoga teman-teman semua lebih melirik lagi ke psikologi pendidikan. Orang kayaknya sekarang lari ke klinis, ke PIO ya. Iya, ke PIO. Aduh. Iya. Padahal Oke di pendidikan deh, juga terima banyak kasih untuk hal yang semua. mau diteliti. Ya, makasih untuk semuanya. Mohon maaf kalau ada salah makasih, kata. Sampai bertemu di episode ke-36. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.